Nah, sekarang berdasarkan ya tadi paparan fundamental kita, kenapa kita sudah harus bergeser paradigmanya, kenapa kita sudah harus memanage perkembangan karir setiap individu di organisasi kita. Sekarang kita kenalan gitu dengan SOMA atau struktur organisasi matriks ambidex, teman-teman. Gitu. Nah, jadi Sarastia sendiri itu saat ini sudah tidak lagi mengenalkan eh, tipe-tipe struktur organisasi eh, yang tradisional, teman-teman. Karena banyak pertimbangan ya, gitu. Tadi dengan adanya pergeseran era, multigen, jadi kami mencoba untuk gitu sharing ke teman-teman bahwa ada loh gitu struktur organisasi yang insya Allah akan menjawab jalur pertumbuhan yang bisa disepakati akan membawa kebaikan gitu untuk setiap individu di dalamnya, yaitu struktur organisasi matriks gitu teman-teman. Kita kenalan dulu. Nah, jadi Soma sendiri itu dipropose gitu ya oleh Sarastia Agility Innovations. Kemudian ini bukan cuma sekedar bagan struktur organisasi, tapi framework pengorganisasian gitu teman-teman. Berdasarkan struktur inilah nanti kita bisa merancang pola pertumbuhan tim yang ada di dalam gitu. Nah, kemudian nanti kita akan berkenalan dengan apa itu rumah kerja, terus gimana hubungan lintas perannya, pertumbuhan insannya seperti apa, terus bentuk rumahnya kayak gimana gitu ya. Terus nanti di hari kedua besok kita akan belajar syarat-syaratnya, terus cara bagaimana organisasi itu memulai step by step dan lain-lain gitu teman-teman. Nah, kita sedikit flashback dulu kalau teman-teman masih ingat gitu ya. Sebenarnya ada banyak tipe struktur organisasi gitu. Yang pertama yang paling umum, hampir mayoritas perusahaan di Indonesia itu masih menggunakan tipe yang ini, hierarki, struktur organisasi hierarki gitu. Teman-teman rasa masih sangat familiar dengan ini gitu ya, dimana jenjang karirnya ini ada biasanya di sini ada direktur atau CEO, kemudian di sini ada para manajer gitu ya. Nah, di sini akan dibagi gitu, ada manajer finance, kemudian di sini ada manajer operasional, terus di sini ada manajer komersil, misal ya, komersial. Ya, terus di sini ada staff-staffnya, gitu teman-teman. Ada yang masih menggunakan struktur hierarki? Hampir semuanya kayaknya ya. Kalau di tempat Ustadz Taufik, pakai struktur apa, Ustadz? Apakah masih on? Sambil meeting juga nih kayaknya nih. Kita lanjut ya. Nah, terus kalau misalnya organisasinya teman-teman sudah mulai berkenalan dengan agility, biasanya teman-teman sudah mulai bergeser ke struktur organisasi holacracy gitu. Di sini eh apa ya? Prinsipnya dia flat organization gitu. Biasanya bentuknya bundar-bundar. Artinya setiap individu di dalamnya itu levelnya sama gitu. Dengan nanti ada pembagian kolaborasi. Nah, seperti ini kita bisa lihat ada CEO di sini. Kemudian dia satu 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 circle gitu ya. Dengan ada misal komersil, ada operasional, ada staff finance juga. Nah, staff finance ini juga dia bisa berkolaborasi dengan circle yang di sini. Biasanya di sini kita mainnya by project gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas dulu. Kenapa saat ini sistem atau struktur organisasi yang hierarki itu buat Gen Z
atau tipe-tipe individu yang eksploratif itu kurang oke atau kurang kurang ngena gitu di hati mereka karena dia naiknya pasti vertikal gitu dari bawah ke atas gini. Dan jenjang pertumbuhannya itu lama ya, apalagi kalau misalnya atasnya ini tidak naik atau tidak bergeser, dia nggak punya chance untuk bergeser ke atas gitu. Tapi bagi untuk kalangan individu yang suka kepastian, Gen X, Gen Y, Gen Z yang suka pasti-pasti aja, mereka memang lebih nyaman seperti ini, hierarki gitu. Jadi oke nanti gue 5 tahun lagi bakal gimana 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 gitu. Nah sekarang kita beralih ke holacracy. Di sini ini tipe yang sangat cocok bagi individu-individu eksploratif gitu. Bagi tipe individu-individu yang inovatif ini akan sangat cocok gitu. Karena dia bisa kemana aja, dia bisa reach out siapa aja, dia bisa berkomunikasi dengan siapa aja. Namun namun, ketika organisasinya ingin melakukan ekspansi, contoh gitu, ini akan lebih susah karena dia tidak terstruktur, teman-teman, gitu. Walaupun pergerakannya lebih cepat, gitu. Nanti kalau kayak gini, pola pertumbuhannya pasti ke samping gitu. Dia bisa collab kemana aja, tapi ketika bisnisnya sudah mulai besar, ini pasti akan kesusahan gitu. Siapa yang di atas, siapa yang di bawah, gimana bentuk perkembangannya, perluasannya, memang akan lebih struggle gitu. Dan bagi individu yang suka kepastian, ini chaos banget gitu. Chaos banget ini aku di mana, aku harus kayak gimana, ini akan susah gitu. Nah, makanya dari Sarastia sendiri, kami menggunakan eh, sebentar, struktur organisasi matriks. Seperti ini, teman-teman. Jadi di sini semangatnya, value-nya kami menggabungkan atau memang prinsipnya matriks itu menggabungkan kebaikan-kebaikan yang ada di hierarki dan juga holacracy atau flat organization gitu. Jadi semangatnya adalah bahwa pertumbuhan itu tidak hanya ke atas, tapi juga ke samping, diagonal, dan ke mendalami rumahnya masing-masing. Seperti itu, teman-teman. Untuk struktur organisasi ambidex, matrik ambidex. Nah, karena kita menggunakan kata ambidex yang artinya ada eksploitasi dan eksplorasi, maka strukturnya dipisahkan secara jelas domain eksploitasi dan domain eksplorasi. Maaf teman-teman. Dan domain eksplorasi. Gitu. Ini untuk apa? Ini sebagai salah satu area main perkembangan karir di dalam organisasi. Gitu. Nanti akan kami jelaskan apa perbedaannya eksploitasi sama eksplorasi gitu ya. Lalu di sini juga ada yang namanya level, teman-teman. Ada S level, ada M level, ada P level. Ada strategic, middle, sama practical gitu. Nah, jadi kalau di matriks itu ada dua domain, exploration sama exploitation, dan ada 3 level, S level, M level, P level. Lalu, yang dari tadi kita sebut rumah, rumah itu apa sih? Rumah itu adalah ini, teman-teman. Atau bahasa umumnya tim, gitu. Kita ada di rumah mana? Nah, bisa kita lihat ya, teman-teman dari sini untuk teman-teman yang mungkin baru berkenalan dengan Ambidex, organisasi Ambidex gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang sudah sering mendengarkan ini, semoga jadi ini refreshing. Pola pertumbuhannya itu, teman-teman, bisa di dalam rumahnya sendiri, perdalaman, bisa pindah, pindah ke samping, bisa juga pindah ke sini, atau secara ad hoc atau yang kita bilang collaboration group
Bisa juga vertikal, bisa diagonal. Seperti ini, teman-teman. Jadi, jenjang karirnya itu luas. Gitu. Nah, karena sangat luas, maka tim HR, top manajemen perlu membuat cara main perpindahan atau jenjang karir yang ada di organisasi Ambidex. Gitu. Jadi bagaimana caranya mereka bisa ke sini, gimana caranya mereka bisa jadi spesialis yang handal, gimana caranya mereka bisa merasakan area eksploitasi dan eksplorasi. Ini perlu dibuatkan cara main gitu. Nah, jadi untuk orang yang tipe-tipe eksploratif, yang tipe-tipe bosenan hanya ada di satu, nggak suka kerja repetitif, itu mereka kita meminimalisir keinginan mereka untuk mencoba bekerja di perusahaan lain gitu. Di perusahaan kita sendiri banyak loh domain-domain yang kamu belum coba. Ayo kita coba dulu yuk gitu. Kamu mau kemana gitu. Kita siapkan arena mainnya, kita siapkan challenge-nya, dan kita juga siapkan juga gitu untuk gimana nanti apresiasinya. Ini yang paling penting gitu ya teman-teman. Jangan sampai kita minta mereka untuk mengerjakan challenge-challenge tapi apresiasinya kita nggak siap gitu. Nah, jadi di sini teman-teman. Terus, nah kita belajar dulu untuk prinsip dasar SOMA ya. SOMA atau struktur organisasi matriks ambidex itu selalu dibagi menjadi dua domain. Ada eksploitasi, ada eksplorasi gitu. Dan keduanya ini nanti akan terhubung dan terpisah secara bersamaan gitu. Terus jangan menggemukkan organisasi kalau arsitektur strukturnya belum jelas gitu. Jadi PR pertama teman-teman adalah memastikan bahwa struktur organisasi teman-teman itu sudah jelas gitu. Nah, terus yang terakhir itu adalah menjaga rumah utama agar pertumbuhan itu nggak bingung. Artinya apa? Kita sebagai organisasi itu sudah harus menetapkan secara jelas setiap rumah itu isinya apa, tanggung jawabnya apa, skill yang dibutuhkan apa, sampai nanti si individu yang ada di dalam rumah itu mengetahui ketika dia mungkin sudah accomplish the challenge untuk setiap skill, setiap tanggung jawab di sana dia bisa langsung menuju karir yang lain gitu. Tapi kalau di rumahnya sendiri ini belum jelas aturan mainnya, apa yang harus dia capai di dalam rumahnya, nanti ada pertambahan challenge yang lain di luar rumahnya itu akan bikin bingung gitu, teman-teman. Lalu ini juga, Miss, struktur organisasi kami nggak kayak gitu. Misalnya kayak gitu, apakah besok kami sudah harus wajib mengganti struktur organisasi kami? Tidak, ya teman-teman gitu. Nanti di hari kedua kita akan belajar mengenali level organisasi kita, level maturitas organisasi kita gitu. Jadi tidak semua organisasi memang siap gitu ya untuk mengadopsi bentuk struktur yang seperti tadi yang matang gitu. Terus nanti harus disesuaikan dengan maturitas, skala, dan kebutuhan organisasi gitu. Jadi tidak boleh di copy paste mentah-mentah ya teman-teman. Monggo teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ya di chat aja di kolom komentar atau langsung raise hand kalau misalnya ada yang bingung-bingung sampai sini gitu.